Cerita dimulai dengan memperkenalkan Sukiyama Yuga, seorang siswa kelas 1 SMA yang terlihat sangat populer, ramah, dan selalu menjadi pusat perhatian. Saking jagonya tebar pesona, dia bahkan dengan mudah mendapatkan kontak lain dari gadis-gadis di sekolahnya. Namun, di balik senyum lebarnya itu, Yuga ternyata memiliki sisi lain yang cukup mengejutkan. Baginya, semua keramahan itu hanyalah akting agar hidupnya di sekolah berjalan lancar. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan urusan cinta dan menganggap kehidupan sekolah adalah hal yang melelahkan. Ketenangan Yuga terusik saat dia datang terlambat ke rapat OSIS selama 25 menit 38 detik. Di depan ruang rapat, dia sudah dihadang oleh sang ketua OSIS yang sangat disiplin dan perfeksionis bernama Kamikawa Okami. Bukannya takut, Yuga malah mencoba menggoda seniornya itu dengan menyebut namanya imut. Namun, jurus gumbalannya gagal total. Okami yang dijuluki si serigala ini justru terang-terangan menghina Yuga sebagai junior otak kopong dan menyatakan rasa benci yang sangat dalam kepadanya. Lucunya, Yuga juga membalas di dalam hati bahwa dia sangat membenci tipe senior sempurna seperti Okami. Kontras di antara mereka berdua pun semakin terlihat jelas. Okami digambarkan sebagai sosok bulan yang bersinar tinggi di langit. Dia cantik, pintar, anak konglomerat, dan disukai semua orang. Sedangkan Yuga oleh anggota OSIS lainnya dijuluki sebagai si kura-kura karena sifatnya yang sangat santai, lelet, dan dianggap tidak berguna dalam bekerja. Ironisnya, meskipun nama Yuga memiliki arti bulan, dialah yang merangkak di bawah seperti kura-kura. Sementara Okami yang namanya berarti serigala justru menjadi bulan yang dikejar-kejar semua orang. Pertengkaran konyol mereka di depan ruang OSIS ini barulah awal dari hubungan benci tapi rindu yang akan mengubah hari-hari mereka ke depannya. Karena keterlambatannya, Okami memberikan hukuman yang cukup berat bagi Yuga, yaitu menemaninya bekerja di ruang OSIS sampai selesai. Melihat Okami yang selalu serius tanpa celah, Yuga punya ide nakal untuk menjahili senpainya itu. Dia ingin sekali melihat wajah Okami yang memerah malu. Yuga pun mulai melancarkan serangan dengan bertanya hal-hal pribadi seperti apakah Okami sudah punya pacar hingga melontarkan kalimat gumbalan maut. Apa yang akan kamu lakukan kalau aku bilang aku menyukaimu? Okami sempat terdiam kaku dengan wajah memerah. Namun dasar si serigala, dia justru membalas dengan mencubit pipi Yuga dengan keras sambil menyebutnya brengsek. Meskipun gagal total membuat Okami malu-malu kucing, Yuga justru semakin penasaran dengan sisi rahasia senpainya yang tidak pernah ditunjukkan kepada orang lain. Sepulang sekolah, Yuga kembali ke dunianya yang asli. Ternyata dia tinggal di sebuah apartemen kumuh bersama 3 adik kecilnya yang masih SD. Terungkaplah rahasia besar Yuga. Ibunya sudah tidak pulang selama 1,5 tahun karena dirawat di rumah sakit. Sebagai anak tertua, Yuga harus memikul beban berat menjadi pengganti sosok orang tua bagi adik-adiknya. Sambil memasak jahe panggang untuk makan malam, Yuga dengan sabar menenangkan adik-adiknya agar tidak merasa kesepian. Ternyata inilah alasan mengapa Yuga tidak memprioritaskan sekolah. Baginya, melindungi keseharian dan senyum adik-adiknya jauh lebih penting daripada nilai atau organisasi. Di balik sosoknya yang terlihat malas dan otak kopong di sekolah, Yuga adalah seorang kakak yang luar biasa hebat dan pejuang keras demi keluarganya. Rahasia Yuga ternyata tidak berhenti sebagai kakak yang penyayang saja. Di balik penampilannya yang terlihat malas di sekolah, Yuga sebenarnya adalah seorang jenius yang bekerja sampingan sebagai guru les privat untuk siswa yang ingin masuk universitas. Demi membantu ekonomi keluarganya yang sulit, Yuga rela menyembunyikan kepintarannya di sekolah agar ia bisa terus bekerja tanpa menarik perhatian. Namun, sebuah kebetulan yang luar biasa terjadi. Salah satu murid lesnya ternyata tinggal di apartemen yang sama dengan sang ketua OSIS, Kamikawa Okami. Niat hati ingin memberikan makanan sisa oleh-oleh dari wali muridnya sebagai bentuk perhatian kepada Okami, Yuga justru terjebak dalam situasi yang sangat konyol. Karena sebuah kesalahpahaman di interkom, Yuga berhasil masuk ke rumah Okami dengan berpura-pura menjadi mahasiswa sekaligus guru privat. Di sanalah Yuga benar-benar dibuat syok. Okami yang di sekolah dikenal sebagai sosok bulan yang sempurna, anggun, dan disiplin, ternyata aslinya adalah gadis yang sangat berantakan. Kamar apartemennya yang mewah berubah menjadi seperti kapal pecah dengan sampah dan barang-barang yang berserakan di mana-mana. Tidak hanya itu, Okami ternyata sangat ceroboh.
Dia bahkan jatuh tersungkur dan mimisan di depan Yuga hanya karena tersandung barangnya sendiri. Melihat Okami yang tidak bisa mengurus diri sendiri, Yuga hanya bisa melongo tidak percaya. Sang serigala yang ditakuti seluruh sekolah ternyata aslinya sebodoh ini jika berada di rumah. Tak tega melihat kondisi senpainya, Yuga pun akhirnya turun tangan untuk membantu membereskan kekacauan tersebut. Meskipun Okami sempat merasa malu dan menolak bantuan karena tidak ingin merepotkan tamu, dinamika mereka pun kini resmi berubah. Sekarang keduanya memegang rahasia besar satu sama lain yang tidak boleh diketahui oleh siapapun di sekolah. Yuga tidak membiarkan Okami tenggelam dalam rasa malunya lebih lama. Dengan tegas, ia mengambil alih situasi dan mulai membereskan kekacauan di apartemen tersebut. Ternyata keahlian Yuga dalam mengurus rumah tangga jauh melampaui Okami. Sambil bekerja, Okami pun mulai membuka diri. Ia mengaku bahwa predikat sempurna yang disematkan orang-orang di sekolah sebenarnya adalah beban yang sangat berat. Ia sangat ceroboh, kewalahan dengan pelajaran, dan terlalu keras kepala untuk meminta bantuan orang lain. Puncaknya, Okami merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya sebagai ketua OSIS yang bodoh karena sering melimpahkan pekerjaannya kepada Yuga. Sambil menangis terseduh-seduh, ia takut jika junior-junior yang mengidolakannya akan merasa kecewa jika tahu sisi aslinya. Namun, Yuga melakukan sesuatu yang sangat manis. Ia mengusap air mata di wajah Okami dan menatapnya dengan lembut. Yuga menegaskan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna di dunia ini. Alih-alih merasa kecewa, Yuga justru mengaku merasa sangat lega. Baginya, melihat sisi lemah Okami membuatnya sadar bahwa senpainya itu juga manusia biasa, bukan dewa yang tak tergapai. Yuga bahkan menyesali dirinya sendiri karena selama ini hanya menganggap Okami sebagai senior yang menyebalkan tanpa tahu perjuangan berat di baliknya. Di tengah ruangan yang masih berantakan itu, sebuah ikatan baru yang tulus mulai tumbuh. Mereka bukan lagi sekedar senior dan junior yang saling benci, melainkan dua orang yang akhirnya bisa menjadi diri sendiri saat bersama. Keesokan harinya di sekolah, Yuga dipanggil ke ruang OSIS dengan perasaan was-was. Dia mengira penyamarannya terbongkar. Namun, Okami justru memberikan pengakuan yang bikin Yuga nyaris tersedat. Aku sepertinya jatuh cinta pada orang itu. Okami jatuh cinta pada sosok guru les yang sebenarnya adalah Yuga sendiri. Dan yang lebih ironis, Okami justru meminta saran cinta kepada Yuga tentang cara mendekati dirinya yang lain. Terjebak dalam situasi yang sangat konyol, Yuga hanya bisa terdiam. Dia melihat senior yang selama ini dia benci karena hidupnya yang serba mudah, sekarang malah terlihat lemah dan salah tingkah di depannya. Sambil menatap Okami yang sedang berbunga-bunga, Yuga hanya bisa bergumam kesal di dalam hatinya. Duh senpai, orang yang kau maksud itu sebenarnya ada tepat di depanmu sekarang.